Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat statistik Indonesia dengan channel Ibu Statistik 1000 halaman. Pada kesempatan kali ini kami ingin sharing ilmu pengetahuan, pengalaman kami mengolah data penelitian tentang SEM AMOS ya, Structural Equation Modeling dengan software AMOS ketika hasil evaluasi terhadap data kita tidak berdistribusi normal multivariat ya. Jadi uji normal multivariatnya gagal. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana menyelesaikannya? Sahabat statistik Indonesia bisa mengikuti tutorial kali ini. Insya Allah ini sangat mudah sekali ya. Sebelum dilanjutkan, alangkah bijaksananya kalau sahabat statistik Indonesia subscribe di channel kami, menerima manfaat dari setiap apa informasi yang kami sampaikan kepada statistik tentang statistik kepada sahabat semuanya. Sekali lagi, mohon bantuannya untuk subscribe di channel kami, Ebook Statistik 1000 halaman. Ini adalah asumsi analisis data parametrik ya dalam banyak analisis seperti UGT, comparison analysis, regresi linear, ANOVA, MANOVA, dan juga SEM. Umumnya asumsinya adalah data berdistribusi normal ya. Menurut Schumacher dan Lomax tahun 2012 di halaman 216 di dalam buku beliau tentang SEM, Schumacher dan Lomax mengatakan missing data outlier, multicollinearity, and non-normality of data distribution can seriously affect the estimasi. Jadi artinya bahwa outlier, multicollinear, dan juga data tidak berdistribusi normal dapat mempengaruhi proses taksiran parameter. Apa yang dapat menyebabkan? Pertama adalah Haywood cases atau variance bernilai negatif, kemudian non-positive definitive matrix biasanya terjadi karena multicollinear, dan yang ketiga failure to reach convergence ya, ini juga bisa karena distribusi normal tidak normal, dan juga gara-gara outlier failure to reach convergence. Jadi model tidak tidak memperoleh hasilan taksiran parameter yang konvergen. Vinay dan Stefano tahun 2006 juga menulis yang sama tentang SEM, memberikan pengantar bahwa penaksir SEM itu maksimum likelihood dan GLS general least square itu asumsinya data pengamatan harus independen, ukuran sampel besar, distribusi normal, dan skala continuous. Jadi asumsi SEM secara garis besar itu adalah pertama yang harus diperhatikan data berdistribusi normal. Kedua, kita harus mengevaluasi multivariate outlier karena dapat menyebabkan juga multivariate outlier ini menjadi data tidak berdistribusi normal. Yang ketiga adalah multicollinear. Yang keempat adalah kecukupan ukuran sampel. Jadi sampel di dalam SEM itu harus cukup besar. Bagaimana ketika hasil pengujian normalitas kita gagal ya, normalitas multivariate data kita gagal, apa yang harus kita lakukan? Apabila gagal atau efek ketidaknormalan dalam data, menurut para ahli dalam Birne dapat menyebabkan satu, nilai chi-square-nya dapat dihasilkan menjadi besar. Kedua, taksiran parameter itu sulit untuk konvergen. Yang selanjutnya keempat, di dalam Birne 2010 disebutkan ya dapat menyebabkan low standard error. Jadi standard error menjadi bias ya, tidak menghasilkan standar error yang sesuai dengan populasi. Yang keempat, Birne menyatakan begini, one approach ya, salah satu cara atau metode to handling untuk mengenali the presence of multivariate non-normality data. Kalau ada data yang tidak berdistribusi normal multivariate di dalam penelitian kita, is to use menggunakan prosedur known as the bootstrap, yang dikenal sebagai bootstrap ya. Jadi di dalam Birne direkomendasikan apabila data penelitian kita tidak berdistribusi normal multivariate, maka taksiran hasil parameter kita dan v-value ya, pengujian signifikansinya kita menggunakan prosedur bootstrap. Ya, ini solusinya di AMOS menggunakan option bootstrap, sedangkan di Risrael menggunakan rekomendasi dari Schumacher dan Lomax yaitu normal score dan penskalaan chi-square. Ini studi kasus kita ya, pengaruh harapan, harga, dan kualitas terhadap kepuasan produk. Langkah analisisnya yang akan kita lakukan ada 4 ya. Yang pertama nanti akan ada uji normalitas. Kedua, evaluasi dulu dari Bollenstein Bootstrap. V-value-nya harus lebih besar dari 0,05 ya. Kalau ini tidak tercapai maka tidak bisa dilanjutkan. Nomor 2 ini sangat krusial bahwa p-value yang kita hasilkan harus lebih besar dari 0,05. Menunjukkan bahwa model hasil bootstrap cocok dengan data. Kemudian kita evaluasi confirmatory factor analysis mencapai goodness of fit yang baik. Kemudian evaluasi model struktural.
Untuk uji normalitas cukup centang di area ini. Nanti kita akan praktekkan centang di area ini. Ini hasilnya dari nanti uji normalitas. Data tidak berdistribusi normal multivariat. Meskipun ya data kita menunjukkan dari squareness-nya, ini namanya adalah uji normal univariat. Ya, nilai critical ratio di squareness ini secara keseluruhan ini namanya uji normal univariat. Ya, jangan salah, ini univariat. Yang ini adalah univariat juga secara kurtosis. Yang bawah uni adalah pengujian secara multivariat. Ya, meskipun critical rasionya yang ini masih di masih di bawah 2,58, tetapi untuk multivariatnya bisa kita simpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal multivariat. Secara univariat ini normal, ya baik squareness maupun kurtosis, tapi secara multivariat tidak tercapai. Ini adalah uji Bollenstein Bootstrap. Cukup diklik di sini dan di Bollenstein Bootstrap. Nanti ini akan hasilnya outputnya seperti ini. Tinggal klik di Bollenstein Bootstrap, nanti kelihatan p-value-nya. Nah, apabila p-value lebih besar dari 0,05, maka model bisa dilanjutkan. Ini kemudian langsung evaluasi CFA. Untuk hasil bootstrap-nya lihat di sini. Ya, ini evaluasi CFA-nya. Ya, nanti kita praktekkan. Ini RMCA-nya juga bagus ya, di bawah 0,08, CFI-nya di atas 0,90 ya. Ini sudah memperoleh goodness of fit yang baik. Dan nanti hasil evaluasi model strukturalnya ada 2. Oke ya, kita langsung masuk ke dalam aplikasi AMOS. Ini model penelitian kita seperti ini. Ya, model penelitian kita. Kita buka dulu yang proses CFA-nya dulu. Kita buka dulu yang proses CFA. Ini modelnya kita buka. Sudah dibuat ya, sahabat statistik Indonesia, seperti ini kita buat dulu. Sebagaimana di dalam video tutorial kami sebelumnya, kita buat dulu seperti ini model CFA-nya. Kemudian kita klik View, Analyze Properties. Kita tidak uji dulu Bollenstein-nya, tapi kita hanya ingin melihat dari nilai normalitasnya dulu. Test of Normality dan Outlier. Oke ya, kita run langsung. Jadi pertama kita lihat uji normalitas datanya dulu. Oke, prosesnya sudah. Kemudian klik View, klik Text Output. Ini adalah uji normalitas. Outputnya ada di sini. Ya, ini outputnya. Ini univariat. Critical rasionya secara squareness harus di bawah 2,58. Ini critical rasionya. Ya, saya bukakan notepad ya untuk catatan ya. Jadi nilai critical rasionya harus di bawah 2,58. Baik squareness maupun kurtosis ya. Squareness atau kurtosisnya. Nah, ini harus di bawah 2,58. Ini adalah uji normal univariat. Nah, sedangkan normal multivariatnya yang di bawah. Ya, normal multivariatnya itu 15,816 yang ini di bawah lebih besar dari 2,58, maka data tidak normal ya. Tidak normal multivariat. Ya, jadi data tidak normal multivariat. Maka kesimpulan kita yang pertama bahwa data penelitian kita tidak berdistribusi normal multivariat. Clear ya? Oke, langkah selanjutnya kita akan menguji Bollenstein Bootstrap dulu. Klik di View, kemudian masuk ke Analysis Properties, kemudian Bootstrap. Kita perform, bisa dicoba dulu di 500. Angka ini bisa di 1000 dan 2000. Kita coba langsung di 1000 saja. Klik Bollen Bootstrap-nya, klik OK, lalu estimasi. Oke, ini sudah langkah yang kedua. Kita ingin menguji apakah hasil Bootstrap, langsung F10 atau View, Text Output. Oke, kita klik di sini. Bollenstein Bootstrap di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri ini ada Bollenstein Bootstrap. Sebelah kiri ini bisa kita lihat. Nah, ini adalah outputnya. Ya, v-value-nya adalah 0,098. Ya, v-value-nya 0,098. Maka hasil Bollenstein Bootstrap ini bisa kita lanjutkan. Ya, oke, oh ini ke copy semuanya nih. Semua outputnya ternyata ke copy. Ya,
Jadi nilai 0,098 lebih besar dari 0,05, maka hasil Bollenstein bootstrap ini bisa kita lanjutkan. Artinya hasil dari bootstrap itu dapat mendekati dari proses data. Ya, oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan menguji CFA ini. Ya, maka CFA ini kita sudah bisa uji. Langkah selanjutnya, view text output, view, kemudian analysis properties, kemudian kita bootstrapnya kita perform di sini ya. Langkah selanjutnya kita klik di sini perform 95 dan ini Bollen bootstrapnya dihilangkan centangnya. Kemudian bootstrap maximum likelihood. Langkah selanjutnya adalah kita ingin menguji CFA-nya, proses CFA dari hasil taksiran bootstrap. Ini ya, hasil taksiran bootstrap. Oke, kita run. Baik, kita akan melihat goodness of it-nya. F10. Tinggal pencet aja F10. Ini adalah taksiran parameter yang dibakukan. Kita cukup melihat di sini loading vektornya. Nah, ini dia. Standardize-nya ini di atas 0,70, 0,60 mungkin atau 0,50 bisa. Ya, 0,50. Nah, ini sudah di atas 0,50 semua, sudah memiliki goodness of loading vektor yang baik. Maka langkah selanjutnya kita melihat goodness of it-nya. Lihat di sini. Ada beberapa yang kita lihat adalah RMCA. Ya, RMCA-nya dilihat di sini, CFI-nya sudah bagus. Kemudian RMCA ada di bawah. Nah, ini RMCA-nya sudah bagus 0,058 di bawah 0,08. Ini RMCA-nya sudah bagus. Kemudian CFI-nya sudah bagus. Ya, 0,97. Baik, itu dua ukuran goodness of it yang digunakan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ingin menguji. Ya, ingin menguji model penelitian kita dari hasil proses bootstrap ini. Kita buka ya, model strukturalnya sudah kita buatkan juga. Ini model strukturalnya, kita periksa kembali, view, analyze properties, bootstrap, perform bootstrapnya sudah ya. Ini sudah perform bootstrapnya sudah dapat maximum likelihood. Kemudian di outputnya kita centang indirect dan direct effect dan standardized estimate. Ini sudah cukup 1, 2, dan 3 ini. Baik, kemudian kita run. Amos akan menghasilkan dua v-value atau dua signifikansi. Yang pertama adalah signifikansi dari hasil bootstrap dan juga dari maximum likelihood. Kita lihat dulu di sini ya. Kita klik di sini regression weight. Ini adalah v-value dari hasil maximum likelihood. Ya, ini v-value dari hasil maximum likelihood. Sekali lagi, ini adalah loading vektornya. Ini loading vektornya, kita bisa lihat di sini dari hasil loading vektornya ya di sini atau koefisien jalur di sini. Ya, pengaruh ekspektasi terhadap value 0,407, quality terhadap value 0,377 dan selanjutnya. Nah, ini model struktural, yang ini adalah pengujian model struktural di sini. Oke, kita kembali ke sini, di mana hasil pengujian model struktural bootstrap, klik di regression weight, klik di bootstrap confident. Nah, ini adalah hasil dari pengujian bootstrapnya. Nah, jadi v-value yang kita gunakan adalah v-value dari hasil taksiran bootstrap ini. Ya, jadi ekspektasi punya pengaruh terhadap value dengan nilai v-value-nya adalah 0,01. Ini yang kita pakai. Ya, hasil taksiran bootstrap ini juga menghasilkan confidence interval ya untuk taksiran parameter, bisa kita lihat di sini. Ada 2 ya. Kembali juga ini sama nilainya dengan yang di atas. Ya. Oke. Bisa kita lihat di sini sekali lagi bahwa ini adalah v-value dari hasil taksiran bootstrap yang kita gunakan. Kembali ke PowerPoint. Nah, taksiran parameter dari maximum likelihood seperti ini. Ini v-value-nya. Ini adalah hasil taksiran dari bootstrap. Ini v-value yang kita gunakan yang ini di proses ini, yang v-value-nya. Oke, interpretasinya seperti ini.
harapan pelanggan memiliki pengaruh langsung terhadap value sebesar 0,407. Ini dari hasil maksimum likelihood 407 dari regresi yang dibakukan. Jadi berapa besar pengaruh langsungnya kita menggunakan standardized regression weight 0,407 dari hasil maksimum likelihood. Tetapi pengujian signifikansinya diperoleh dari koefisien bootstrap ini. Ini maksimum likelihood bootstrap ini. Dari hasil taksiran bootstrap, ya. Oke, jadi dapat dari sini nih. Nah, ini dia. Ini v-value yang kita gunakan. Ya, tetapi parameter yang kita gunakannya pengaruh langsungnya dari hasil ini, regression standard weight. Jadi berapa sih besarnya pengaruh langsung? Yaitu 0,407. Apakah signifikan? Ini signifikansinya. Ya, tetap hasil taksiran parameternya menggunakan dari hasil maksimum likelihood, standardized regression weight-nya ini, ya. Dan p-value-nya menggunakan hasil dari output bootstrap. Ya, jadi besarnya pengaruh langsung lihat dari output standardized regression weight, ya, nilai regresi yang dibakukan, ya, koefisien standar jalur yang dibakukan, signifikansinya lihat di output bootstrap. Begitu juga dengan uji mediasi, bisa kita lihat di sini, uji mediasi, di mana uji mediasi, ya. Untuk uji mediasi kita buka di sini di matrik. Kemudian standardized indirect effect kita buka di sini. Nah, ini adalah pengaruh tidak langsungnya. Jadi quality punya pengaruh terhadap satisfaction melalui value sebesar 0,131. Di sini outputnya. Ya, 131. Ya, apakah ini signifikan? Nah, apakah ini signifikan? Lihatnya di bootstrap. Klik bootstrapnya. Nah, ini 0,04 signifikansinya. Jadi, besarnya koefisien mediasi dilihat di sini. Lihat di standardized indirect effect ini. Ya, standardized indirect effect ini. Standardized indirect effect, bentar. Ini balikin lagi. Standardized indirect effect, standardized indirect effect ini. Oke, matrik standardized. Ya, ini dia 131. Ya, 131 pengaruh mediasi 131. Nah, ini 1,31 ya. Jadi besarnya pengaruh quality terhadap satisfaction melalui value itu sebesar 0,131. Apakah signifikan? Lihat di v-value pengujian bootstrapnya 0,04. Kembali lagi layar. Nah, ini 131 sudah. Nah, bootstrapnya ada di sini. Klik yang di bawah. Ini 0,04. Ini v-value-nya. Ya, ini 0,04 v-value-nya. Oke, demikian sahabat statistik. Bisa kita lihat di sini tadi. Kualitas produk memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kepuasan melalui mediasi variabel harga ya atau value sebesar 0,131. Ini dari taksiran maksimum likelihood. Ininya tetap dari taksiran maksimum likelihood 0,131 dan signifikansinya 0,004 dari hasil bootstrap. Oke. Demikian sahabat statistik Indonesia tentang mengatasi uji normalitas dengan bootstrap. Jika membutuhkan e-book statistik 1500 halaman tentang SPSS Amos Risrael Stata Smart PLS Smart PLS, cukup beli satu kali, gratis seumur hidup. Sekali lagi cukup beli satu kali, insya Allah harganya terjangkau dan terus akan kami update dan sekarang sudah mencapai 1500 halaman dan memudahkan untuk mengolah data skripsi, tesis maupun disertasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia.